Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada dua bacaan yang diberikan sebagai pilihan. Untuk bacaan kedua ada surat kepada orang Ibrani dan ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Keduanya baik. Tapi saya mau mengutip apa yang ditulis oleh Paulus kepada umat di Efesus dan tentu saja umat di Cipinang. Maksudnya untuk kita semua, ya. Paulus bilang begini untuk kita, ya. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu. Wahyu, pengenalan diri Allah, untuk mengenal Dia dengan benar, supaya mata hatimu menjadi terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah di surga. Jadi kita perlu mengenal Yesus dengan benar, teman-teman. Harus benar. Kalau Yesus yang kita kenal itu tidak benar, nanti cara berdoanya salah. Ya. Kita pada hari ini merayakan Yesus yang naik ke surga. Tapi Yesus yang naik ke surga tidak boleh dilepaskan dari Yesus yang sengsara. Dari Yesus yang menderita, wafat, lalu bangkit, kemudian Dia naik ke surga. Tadi dari kisah para rasul dikatakan begini, ya, ini catatan dari orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus langsung. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Yesus membuktikan bahwa dirinya hidup. Sesudah mati Dia bangkit. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Kita ingat ketika Yesus menampakkan diri kepada rasul-rasul, misalnya kepada Thomas, ya. Yesus kan Dia membuka tangannya dan Dia menunjukkan lambungnya kepada rasul-rasulnya, dan Thomas kemudian mencelupkan jarinya ke dalam lambung Yesus. Dia juga melihat tangan Yesus berlubang karena dipaku dengan kejam, ya, dalam penyalipan itu. Artinya, teman-teman, Yesus yang naik ke surga adalah Yesus yang sama dengan Yesus yang disalibkan itu. Ya. Dan Yesus yang naik ke surga itu, Yesus yang terangkat ke surga itu adalah Yesus yang tubuhnya berlubang karena dipaku dan lambungnya ditikam dengan tombak. Ya. Orang yang tidak bersalah, direndahkan serendah-rendahnya, dijatuhi hukuman mati. Ya. Lalu kemudian wafat, turun ke tempat penantian. Lihat, apa yang direndahkan oleh manusia, oleh Bapa ditinggikan. Orang yang tidak bersalah, dan Dia, Yesus, melakukan itu sebagai wujud nyata dari sabda Tuhan, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Teman-teman, tadi pada saat kita mendengar kisah para rasul dan bacaan dari Lukas, Yesus sebelum Dia naik ke surga, Dia memberkati, kan? Dia berkatin rasul-rasul yang ada di sekitar Dia sebelum Dia naik terangkat ke surga. Memberkati dalam bahasa Latin adalah benedicare. Benedicare. Kalau kita dengar ada anak namanya Bene, itu artinya baik. Dicere artinya mengatakan, ya. Ketika kita memberkati seseorang, kita mendoakan, mengharapkan hal-hal baik terjadi atas orang yang kita doakan. Yesus sedang mendoakan, memberkati rasul-rasulnya dengan hal-hal yang baik yang berasal dari Allah. Coba sekarang kita praktek betapa indahnya didoakan dengan hal-hal baik. Sekarang
Kamu bisa berhadap-hadapan, berpasangan, berdua-dua, lihat-lihatan. Ya. Lalu pegang punggung temannya, lalu kamu doakan, pastikan bahwa teman kamu mendengarkan kata-kata berkat dari kamu. Ya, kata-kata berkat itu bisa kesehatan, ya, bisa keringanan hukuman, ya, bisa rezeki untuk keluarga, ya. Weh, yang mendengar suara saya tepuk satu kali. Satu kali Pak, satu kali. Satu kali, dua kali, sekali. Kita tidak tertawa, katakan dengan berbisik, pelan juga tidak apa-apa. Yang penting didengarkan persis di samping telinga. Berdiri, berdiri. Ya. Silakan saling memberkati, bisikan ke telinga temanmu doa terbaik yang berasal dari Tuhan supaya ia merasa terberkati. Silakan. Ya, silakan duduk. Di sebelah sana bahkan pakai kitab suci, ya. Kitab sucinya ditaruh di atas kepala. Iya, berkat mengalir dari sabda Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus memberkati rasul-rasulnya, dia mengatakan begini, bahwa berkat yang sejati yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua itu adalah, lihat ya, kata-kata persis dari apa yang Yesus berikan kepada kita semua. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dalam Kisah Para Rasul menjadi jelas bahwa berkat yang diberikan oleh Yesus kepada rasul-rasul yang ada di sekelilingnya saat itu adalah Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani paraklet, ya, parakletos. Dalam bahasa Inggris terjemahannya bisa ada 3. Yang pertama, dia, Roh Kudus, adalah comforter. Makanya kalau kita berdoa, kita merasa lebih nyaman, kita menjadi damai. Kalau situasi di sekitar kita tidak berubah karena doa kita, yang diubah oleh Tuhan adalah kita. Cara pandang kita menjadi lebih benar, lebih tenang, lebih keseluruhan. Kita tidak marah-marah lagi, tidak menyalahkan situasi dan sebagainya. Comforter, Allah adalah pemberi damai, dia membuat batinmu merasa nyaman. Yang kedua, consolator. Roh Kudus adalah roh penghibur. Makanya kita senang sekali kan kalau di dalam geng kita itu ada orang yang lucu, orang yang ceria, cheerful, orang yang jago stand up comedy, ya. Orang yang selalu kalau kita ada di dekat dia, itu kita bisa tertawa, mood menjadi lebih baik. Nah, begitulah orang yang diberkati dengan Roh Kudus, dia adalah sosok pembawa kegembiraan. Dia penghibur, dia consolator, dia bukan hakim. Allah bukan hakim, saudara-saudari. Dia baik, dia membawa ketenangan hati. Dan yang ketiga, Allah kita, Allah Roh Kudus ketika bekerja di dalam hati seseorang, dia berperan sebagai advocator. Maksudnya Allah adalah pembela orang yang tertindas. Ya, seperti Yesus ditindas kan oleh banyak orang. Dia dihukum mati padahal dia tidak bersalah, lalu kemudian Bapa bertindak dan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita sering mendengar bahkan dalam kisah penyalipan Tuhan kan, orang-orang jahat itu mengatakan, kalau engkau sungguh Allah, coba tunjukkan kealahanmu itu, kemahakuasaanmu itu dengan turun dari kayu salib. Ya kan, kalau lu benar-benar Tuhan, masa lu kalah, masa lu disalib? Teman-teman, letak mujizatnya bukan pada Yesus turun dari kayu salib. Letak mujizatnya adalah bahwa
Yesus mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Jadi mujizat sebenarnya adalah cinta. Saudara-saudari yang terkasih, itulah berkat yang Yesus berikan kepada kita semua. Rasul-rasulnya ketika ia naik ke surga, ia mendoakan hal-hal baik terjadi pada kita dengan kesehatan, perlindungan dari segala yang jahat, keringanan dalam hukuman dan seterusnya. Perlindungan bagi keluarga kita, rezeki bagi anak-anak kita, kelancaran studi anak-anak kita dimanapun mereka berada. Dan yang paling pokok ternyata, berkat yang diberikan oleh Yesus kepada rasul-rasul itu adalah Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus, dia adalah comforter, pembuat nyaman. Roh Kudus adalah consolator, penghibur kita yang berduka cita. Dan yang ketiga, Roh Kudus adalah advocator. Anda percaya bahwa Tuhan membela kamu? Anda percaya Tuhan membelamu? Maka bertobatlah dan berpeganglah teguh pada kuasa Tuhan itu, seperti tadi Paulus mengatakan kepada kita semua. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanan Allah di surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa. Yesus jauh lebih tinggi daripada pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, presiden dan siapapun itu, tiap-tiap nama yang bisa disebut, dia jauh lebih tinggi dari mereka semua. Karena dia sekarang ada di sebelah kanan Allah, menjadi perantara kita kepada Bapa. Kalau kamu sungguh percaya, doakan dengan yakin, sungguh-sungguh. Ya, sampaikan kepada Yesus. Dan Yesus bilang tidak ada seseorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya.